siang, Bu. Oh iya, silakan Bu, silakan duduk. Terima kasih Bu. Perkenalkan, nama saya Putri Habibah Tanjung, selaku ahli gizi di puskesmas ini. Sebelumnya, apakah benar Ibu adalah ibu dari Ani? Iya benar, Bu. Saya Grace, orang tua dari Ani. Oh, apakah Ani tidak ikut Bu? Ada, Bu, tapi di luar sama neneknya. Oh, seperti itu. Ada yang bisa saya bantu Bu, Grace? Jadi saya kemarin ke Bu atas usulan dari Bidan Desa, Bu. Oh, wah, tindakan Ibu tuh datang kemarin sudah tepat Bu. Ibu boleh menceritakan apa saja kepada saya, karena kerahasiaan Ibu akan dijamin. Proses konsultasi ini meliputi antropometri, riwayat penyakit, riwayat personal, riwayat makan, diagnosis, dan intervensi. Saya harap Ibu bisa bekerja sama dengan saya demi kelangsungan konsultasi ini ya Bu. Oke, Bu. Jadi saya kesini itu ingin membahas tentang perkembangan pertumbuhan anak saya, Bu. Sebelumnya sudah diukur tadi kan Bu di depan? Sudah, Bu. Saya cek kembali ya Bu datanya. Apakah benar Ani berusia 9 bulan dengan berat badan 6,5 dan tinggi badan 67 cm dan lingkar kepala 42 cm, Bu? Benar, Bu. Baik. Apakah Ibu mengingat berat badan lahir Ani, kemudian tinggi badan dan berat badannya? Masih ingat, Bu. Untuk berat badan sendiri yaitu 2,8 kg dan untuk panjang badan sendiri 49 cm serta lingkar kepala 35 cm, Bu. Dan riwayat kelahiran dengan cukup bulat dan Pak komplikasi. Oh, begitu Bu. Sebentar ya Bu, saya cek dulu status gizi anak Ibu. Menurut perhitungan dari Z-score, berdasarkan berat badan terhadap usia, status gizi dari Ani ini normal Bu. Berarti itu bagus kan, Bu? Iya, sangat bagus sekali Bu. Apakah Ani ini diberikan ASI Bu? Tidak, Bu. Loh, kenapa tidak berikan Bu? Jadi kan, Bu, saya itu bekerja dengan memiliki shift sebanyak 12 jam. Jadi saya tidak sempat untuk menyusui Ani, Bu. Oh, seperti itu. Jadi siapa yang menjaga Ani selama Ibu? Iya Bu. Yang mengurus Ani di rumah itu kadang neneknya, Bu. Oh, tadi Ibu menjelaskan bahwa Ani tidak diberi ASI kan Bu. Jadi Ani diberikan makan apa Bu? Jadi sejak 4 bulan itu Ani sudah diberikan MPASI, Bu, oleh neneknya. Wah, sangat disayangkan. Ini adalah ini salah Bu. Sebenarnya MPASI itu diberikan sesudah bayi berumur 6 bulan. Karena bayi belum memiliki pencernaan yang baik Bu. Jadi dianjurkan untuk diberikan ASI saja. Ya, Bu, maaf karena kesibukan dan neneknya juga tidak tahu soal itu, Bu. Lalu apa boleh dijelaskan kembali, Bu, MPASI itu bagaimana? Ya, tidak apa-apa Bu. Di sini peran saya untuk memberikan edukasi dan meluruskan kesalahpahaman Ibu. Asalkan Ibu tidak mengulanginya lagi ya. Oke, saya jelaskan sedikit ya Bu mengenai MPASI. Saat bayi baru lahir itu diberikan ASI. ASI ini berperan penting untuk memberikan nutrisi ya kan Bu. Kemudian sejak bayi berusia 6 bulan, ASI tidak cukup, jadi harus diberikan makanan pendamping yaitu MPASI. MPASI ini diberikan pada usia 6 sampai 24 bulan dengan takaran tertentu. Jadi MPASI ini bertujuan untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan Bu. Jadi bagaimana pola makan Ani di rumah Bu? Ani biasanya makan itu 3 kali sehari, Bu, dan bisa menghabiskan 3 sampai 4 sendok makan. Dan kadang jika dia lapar, neneknya juga memberikan biskuit sebanyak 2 keping sebanyak 9 sore. Setiap hari Ani minum susu formula sebanyak 2 kali, di pagi hari setelah bangun tidur dan di malam hari sebelum tidur. Dan hanya suka makan pisang serta pure ubi, Bu, dan tidak menyukai hati ayam serta telur. Oh begitu ya Bu. Apakah Ani ini sering dibawa ke posyandu Bu? Ani sering dibawa ke posyandu tiap bulan oleh neneknya. Kalau begitu boleh saya lihat buku KMS-nya Bu? Terima kasih ya Bu, sebentar saya lihat.
itu ya Bu. Menurut hasil pemeriksaan di buku KMS ini, berat badan Ani itu tidak naik 3 kali berturut-turut Bu. Itu Bu, saya juga takut bagaimana jika nanti tidak akan naik Bu. Ibu cemas ya, tenang saja Bu. Ibu bisa mendukung pertambahan berat badan Ani dengan memberikan makanan seperti ikan, pisang, buah alpukat, ayam atau yang lainnya Bu. Terus pernah nggak Ibu kepikiran untuk memberikan ASI dibandingkan susu formula Bu? Pernah Bu, tapi karena saya kerja dan tidak punya banyak waktu, biasanya tapi tidak sempat Bu untuk menyiapkannya Bu. Begini ya Ibu, walaupun Ani berusia 9 bulan, ASI itu tetap harus diberikan karena ASI diberikan sampai 2 tahun Bu. ASI memiliki kegunaan yaitu untuk mengembangkan fisik seperti kecerdasan, kemudian membuat bayi lebih sehat, tidak alergi, dan bayi tidak cengeng. Saya sarankan sebelum berangkat kerja, Ibu memberikan ASI kepada Ani. Caranya itu Ibu bangun lebih pagi, kemudian memompa ASI Ibu dan memasukkannya ke dalam botol dan disimpan dalam kulkas Bu. Baik Bu, saya coba nanti. Jadi bagaimana dengan MPASI Ani Bu? Siapa yang menyiapkannya Bu? Biasanya jika saya tidak bekerja dan saya tidak terlalu sibuk, saya akan menyempatkan waktu untuk menyiapkan MPASI-nya Ani. Jika saya tidak sempat, yang menyiapkannya nenek sendiri. Seperti Ibu yang menyempatkan untuk menyiapkan MPASI, Ibu juga harus bisa menyiapkan ASI kepada Ani ya Bu. Bagaimana aktivitas Ani di rumah Bu? Nah Bu, hingga saat 6 bulan itu Ani belum bisa duduk tanpa bantuan serta terlihat pasif dan terdiam Bu. Ibu pernah mencoba untuk stimulasi kognitif dan motorik Bu? Nanti tidak Bu, apa sih stimulasi motorik dan kognitif? Saya jelaskan ya Bu. Jadi stimulasi kognitif ini berhubungan dengan otak, seperti misalnya cara berpikir anak, kemudian imajinasi. Sementara kalau dia motorik itu berhubungan dengan fisik dan gerakan. Contohnya itu saat bayi merangkak, berdiri, duduk seperti itu Bu. Ibu tadi menjelaskan bahwa Ani ini pasif ya Bu, tipe orang yang jarang bergerak gitu kan. Saya sarankan Ibu itu lebih sering bermain dengan Ani, kemudian melatih dia untuk duduk Bu, sehingga dia bisa lebih percaya diri lagi Bu. Jadi bagaimana ya Bu untuk pertumbuhan anak saya yang optimal itu? Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, Ibu bisa memberikan nutrisi yang lengkap dari ASI, kemudian MPASI yang lengkap Bu. Setelah itu Ibu bisa melatih motorik dan kognitifnya agar dia itu menjadi anak yang aktif dan lincah Bu. Setelah itu memberikan makanan yang mengandung gizi seperti brokoli, ayam, tahu, kemudian daging. Tadi Ibu mengatakan bahwa Ani tidak suka telur sama ayam kan Bu. Jadi Ibu bisa menggantinya dengan misalnya dari tempe atau tahu seperti itu Bu. Apakah Ibu paham? Oh iya Bu, saya paham Bu. Apakah ada lagi yang ingin ditanyakan Bu? Begini Bu, makanan yang dianjurkan untuk anak saya itu seperti apa ya? Karena Ani udah berusia 9 bulan Bu, jadi pencernaannya itu sudah banyak Bu. Ibu bisa menyiapkan makanan yang bertekstur lunak seperti kentang tunggu atau bubur. Terus pastikan makanannya itu direbus atau dikukus ya Bu. Hindari makanan berpengawet, berminyak, yang mengandung gula tinggi, begitu ya Bu. Adakah yang ingin tanyakan lagi Bu? Oh seperti itu ya Mbak. Iya Bu, jadi Ibu sudah mengetahui kan apa makanan yang harus dikonsumsi, dihindari. Saya berharap Ibu menerapkannya di rumah. Kira-kira begitu yang bisa saya sampaikan. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi Bu? Tidak ada Bu, sepertinya cukup untuk hari ini. Dan saya akan mencoba untuk yang Ibu sarankan dari tadi Bu. Baik, sebelum saya akhiri sesi ini, di sini ada leaflet Bu mengenai pertumbuhan dan perkembangan. Ibu bisa membacanya lebih lanjut. Di sini ada pengertian, kemudian tanda-tanda, ciri-ciri anak yang sehat, dan rekomendasi menunya Bu. Ibu bisa membacanya di rumah. Dan kemudian apabila ada penjelasan saya yang kurang, Ibu bisa menghubungi nomor di sini ya Bu. Oke, terima kasih Bu. Iya ini Bu sekalian untuk AMS Bu.
saya berharap apa yang saya sampaikan bisa diterima dengan baik ya Bu. Kemudian saya juga berharap agar berat badan Ani bisa bertambah. Terima kasih kembali Bu. Terima kasih Bu. Iya Bu.